Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran tema 4 untuk muatan pelajaran IPA. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia. Saat melakukan aktivitas, tubuh akan memerlukan lebih banyak darah yang mengandung oksigen. Kebutuhan darah yang mengandung oksigen dipenuhi oleh jantung dengan cara meningkatkan aliran darah. Darah mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sebagai sistem peredaran darah. Organ-organ peredaran darah antara lain jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Untuk organ yang pertama yaitu jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung juga tersusun oleh otot-otot yang disebut miokardium. Jantung juga dibungkus selaput yang disebut perikardium. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Ada 3 macam pembuluh darah, yaitu yang pertama pembuluh nadi atau arteri, kemudian ada pembuluh balik atau vena, kemudian yang terakhir adalah pembuluh kapiler. Untuk pembuluh nadi atau arteri berfungsi membawa darah keluar dari jantung, kemudian berdinding tebal dan elastis. Aliran darah cepat, denyutan sangat terasa, dan letaknya jauh dari permukaan kulit. Sedangkan pembuluh balik atau vena mempunyai ciri-ciri membawa darah menuju jantung, berdinding tipis dan kurang elastis, aliran darah lambat, letaknya dekat dari permukaan kulit. Kemudian terdapat katup supaya darah mengalir hanya satu arah saja. Kemudian yang terakhir adalah pembuluh kapiler, mempunyai ciri-ciri percabangan paling kecil dan tipis, menghubungkan arteri dengan vena, jaringan, serta sel tubuh. Kemudian di pembuluh kapiler adalah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Organ yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru berfungsi menyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang berasal dari seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, tapi mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida dipompa ke paru-paru. Karbon dioksida diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Coba perhatikan aliran darah di dalam sistem peredaran darah manusia. Dibagi menjadi 2 macam berdasarkan alirannya, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Sedangkan untuk peredaran darah kecil adalah peredaran darah atau aliran darah dari jantung menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Untuk lebih detailnya, kalian perhatikan, nomor 1, peredaran darah besar itu berasal dari jantung atau bilik kiri, kemudian melalui aorta, kemudian arteri atau pembuluh nadi, kemudian ke seluruh tubuh. Setelah dari seluruh tubuh kembali ke jantung melalui vena atau pembuluh balik, kemudian masuk ke serambi kanan. Untuk nomor 2, peredaran darah kecil itu berasal dari jantung atau bilik kanan, kemudian melalui arteri pulmonalis masuk ke dalam paru-paru, kemudian keluar melalui vena pulmonalis,
kemudian kembali lagi ke jantung atau yang masuk ke dalam serambi kiri. Pada gambar kalian perhatikan, untuk aliran darah yang jalurnya berwarna putih atau tidak diwarnai adalah artinya darah yang mengandung banyak oksigen. Sedangkan bagian yang berwarna abu-abu, ada aliran darahnya ini, ada tanda panah ini, adalah aliran darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Demikian anak-anak materi kita untuk pagi ini. Kalian pelajari, kalian cermati lagi video yang sudah saya sampaikan. Kemudian nanti dikerjakan soal yang saya berikan pada link yang sudah saya sisipkan. Terima kasih. Semoga ilmu yang kalian terima bermanfaat. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.